Istilah darurat militer menggema di media sosial, imbas demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di media sosial X, darurat militer bahkan menjadi trending topik dengan lebih dari 15.000 unggahan per Selasa 2 September 2025. Tapi apa itu sebenarnya darurat militer? Nah, di video ini kita akan bahas soal definisi darurat militer. Lalu syarat apa saja yang menyebabkan sebuah negara harus menetapkan darurat militer, kondisi yang akan dihadapi, dan negara mana saja yang pernah menerapkan darurat militer. Sebagai bocoran, Indonesia ternyata sudah pernah menerapkan darurat militer sebelumnya. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Secara umum, darurat militer dipahami sebagai kondisi ketika negara berada dalam keadaan bahaya. Situasi ini muncul apabila tingkat ancaman yang dihadapi lebih besar daripada keadaan darurat sipil. Dengan kata lain, ancaman itu dinilai tidak dapat ditangani hanya melalui kewenangan pejabat sipil. Lalu apa saja kondisi yang diperlukan agar memenuhi syarat untuk darurat militer? Di Indonesia, aturan soal keadaan darurat tertuang dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya. Pasal 1 ayat 1 undang-undang itu menyebutkan keadaan darurat dapat ditetapkan apabila keamanan negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan besar, atau bahaya yang mengancam persatuan. Artinya darurat militer baru relevan jika berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang benar-benar mengancam keutuhan negara. Informasi lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ahli Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Agus Riwanto, menjelaskan kondisi Indonesia saat ini belum memenuhi syarat untuk darurat militer. Unjuk rasa terjadi belakangan menurutnya masih berada dalam koridor yang dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Menurutnya, pemberlakuan darurat militer baru relevan apabila demonstrasi berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang benar-benar mengancam keutuhan negara. Lalu apa yang terjadi jika darurat militer benar-benar diberlakukan? Darurat militer artinya memberikan kewenangan penuh pada tentara untuk mengendalikan keamanan dalam negeri. Artinya kendali keamanan tak lagi berada di tangan pemerintah sipil atau kepolisian. Seorang peneliti di Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi, menjelaskan kondisi itu akan membatasi hak sipil, termasuk pers dan penyebaran informasi secara menyeluruh. Selain itu, TNI punya kewenangan untuk menahan seseorang hingga 20 hari tanpa melalui proses hukum sipil. Individu yang dianggap mengancam juga dapat dikeluarkan dari suatu wilayah. Karena berbagai hal inilah, menurutnya pemberlakuan status darurat militer perlu dimitigasi sejak awal. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara sekaligus Panglima tertinggi TNI berwenang menetapkan maupun mencabut status darurat militer. Dalam keadaan darurat militer, Presiden akan dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari Menteri Pertama, Menteri Keamanan atau Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara. Presiden juga dapat mengangkat menteri atau pejabat lain jika diperlukan. Tahukah sahabat Kompas.com kalau Indonesia pernah menerapkan 2 kali darurat militer sebelum ini? Beni Kurnia menjelaskan darurat militer pertama terjadi di Timur Timur saat wilayah itu berusaha memisahkan diri dari NKRI. Peristiwa ini terjadi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kedua, darurat militer di Aceh yang dimulai sejak 19 Mei 2003 pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat itu militer sedang berkonflik dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Hal ini membuat pemerintah merasakan adanya ancaman, yang kemudian menjadi alasan tetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Lantas negara mana saja yang pernah menerapkan darurat militer? Contoh terbaru adalah Korea Selatan, ketika ex-presiden mereka Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Keputusan itu diambil karena ada dugaan oposisi melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Darurat militer ini menjadi pertama kalinya di Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Namun darurat militer hanya berlangsung selama 6 jam dan langsung dicabut oleh Yoon. Konflik itu ujung-ujungnya bahwa Yoon dimaksulkan sebagai orang nomor satu di negeri ginseng itu. Sebelumnya, Cina juga pernah mengumumkan status darurat militer pada 20 Mei 1989. Hal ini imbas demonstrasi besar yang menuntut reformasi politik dan ekonomi di lapangan Tiananmen, Beijing. Saat itu, militer Cina melakukan serbuan brutal yang kemudian dikenal sebagai tragedi Tiananmen. Negara tetangga Indonesia, Filipina, juga pernah mengumumkan darurat militer pada era Presiden Ferdinand Marcos. Di bawah darurat militer selama hampir 1 dekade, setiap perlawanan terhadap rezim Marcos ditindas secara brutal. Setelah darurat militer akhirnya dicabut pada 1981, Marcos kalah dalam pemilihan umum melawan Aquino. Istilah darurat militer memang mudah jadi bola panas di media sosial. Tapi sejarah, hukum, dan pengalaman negara lain sudah mengingatkan status ini bukan perkara sepele. Ketika sipil kehilangan kendali, ketika kebebasan warga dibatasi, ketika tentara diberi kuasa penuh atas ruang hidup rakyatnya, maka demokrasi bisa berubah wujud jadi kedisiplinan yang menakutkan. Indonesia pernah merasakannya di Timur Timur dan Aceh. Kata darurat tidak hanya soal keamanan, tapi juga bisa jadi ancaman bagi hak-hak yang paling mendasar. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.